Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mas Denny, kembali lagi ke Anda. Tadi Mbak Grace mengatakan terlalu sempit kalau melihat uji materi ini hanya untuk Gibran. Padahal ada 20 juta anak muda yang punya potensi untuk menjadi pemimpin bangsa. Bagaimana tanggapan Anda? Harus dipisahkan ya antara kita memperjuangkan aspirasi kaum muda melalui uji konstitusionalitas. Itu saya tidak ada isu, itu oke dan sangat wajar dilakukan oleh semua partai, tidak hanya PSI. Yang saya soal adalah di balik itu apakah semata-mata hanya menyampaikan aspirasi perjuangan kaum muda. Saya men-challenge paling tidak 1-2 konsistensi teman-teman solidaritas Indonesia. Dengan segala hormat kepada Mbak Grace dan kawan-kawan ya, kita berdiskusi. Pertama, teman-teman di tahun 2015 misalnya bicara tentang menolak dinasti, merusak demokrasi. Tapi pada saat kita melihat sekarang Jokowi dicalonkan lagi oleh PSI untuk periode ketiga, ada pernyataan itu, dukungan PSI buat Gibran pasti di Solo, dukungan PSI buat Bobi Nasution di Medan, Sumatera Utara, dukungan buat Kaisang di Depok, itu kan menunjukkan sebenarnya juga ada inkonsistensi di sana. Bagi saya itu penting untuk melihat apakah antara yang disampaikan pernyataan PSI untuk memperjuangkan kaum muda dan kaitannya dengan politik Jokowi ini tidak ada relasinya. Yang kedua, kalau nanti Mbak Grace bisa mengkoreksi saya silahkan. Kemarin saya diskusi dengan Mas Dede ya, Uki ya, saya katakan dalam ingatan saya, sependek ingatan saya sengaja tidak menggunakan kata sepanjang untuk menunjukkan memang manusia tempatnya hilaf. Sependek ingatan saya tidak mencatat ada langkah politik, kebijakan politik PSI yang berseberangan dengan Jokowi. Sependek ingatan saya selalu seiring sejalan. Apa kata Jokowi, itulah posisi PSI. Atau dalam bahasa teman-teman, tegak lurus dengan Jokowi. Bagi saya itu menunjukkan bahwa ini pun sebenarnya tegak lurus dengan agenda politik Jokowi. Karena saya tidak punya catatan pernah berbeda. Jadi kalau misalnya pun waktu kemarin Mas Dede, Mas Uki mengatakan tidak ada komunikasi, anggaplah tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ya karena sama saja kalau Jokowi merasa tidak sejalan dengan kepentingan politik beliau, kan dengan mudah dia tinggal menelpon Mbak Grace gitu. Grace ini tidak sejalan dengan kita nih, tolong dihentikan. Maka PSI akan bilang, siap Bapak Presiden, kami tegak lurus. Jadi logika-logika sederhana semacam ini yang ingin saya sampaikan. Baik. Sebagai bacaan, bukan cenayang, ini analisis. Kita kan melihat politik itu rekam jejak. Kita melihat yang namanya politisi itu dari ucapan. Kita melihat bagaimana yang namanya umur itu bukan semata-mata 30, 35, 40, 45. Salah satu ciri sifat karakter orang muda adalah bersikap kritis terhadap kekuasaan. Dan sayangnya kalau kita melihat rekam jejak teman-teman PSI, kekritisan pada istana itu tidak ada. Baik, itu yang lebih penting, Mbak. Ditahan dulu sampai di situ, Mas Denny. Kita kasih kesempatan Mbak Grace untuk menjawab 2 poin yang disampaikan Mas Denny ya. Ada satu soal isu dinasti politik, yang kedua soal kebijakan politik PSI yang selama ini selalu sejalan dengan Presiden Jokowi. Apakah itu berarti ini juga adalah agenda politik Jokowi untuk mengajukan judicial review ke MK? Itu tidak selalu seiring sejalan. Untung tadi Kang Denny udah ngaku sendiri ya, sependek ingatan saya. Berarti dia udah memberikan ruang untuk dia salah mengingat atau kurang mengingat.
PSI pernah mengkritisi antara lain, misalnya tentang kebijakan minyak goreng yang ketika itu terjadi kelangkaan dan terjadi perubahan kebijakan dalam waktu 2 bulan misalnya. Itu kita kritisi keras. Tentang Omnibus Law juga, terkait penanganan COVID juga, dan masih banyak lainnya yang kalau dibuka catatannya sebenarnya ada. Kemudian ini terkait dengan PSI, kenapa cuma dukung Gibran sih, dukung Kaesang misalnya. Ini Kang Denny saya rasa cemburu aja, lupa juga dia. Kita tuh pernah mendukung kadernya Demokrat juga loh, Emil Dardak misalnya dalam pemilihan yang lalu. Kemudian kita juga pernah mendukung Kang Ridwan Kamil. Jadi ada banyak nama-nama yang kami dukung, tokoh-tokoh anak muda, dan kami tuh seneng banget kalau bisa melihat anak muda itu maju dalam kontestasi politik, karena sekarang masih jarang. Apalagi kalau kita bicara level nasional ya, Mbak Silvia, kan masih dikit banget orangnya bolak-balik dia lagi yang bukan merupakan tokoh muda. Nah, kalau dikatakan PSI itu mendukung 3 periode, nah ini juga salah kaprah gitu ya. Jadi waktu pembahasan ramai terkait dengan apakah perpanjangan masa jabatan dan sebagainya, harus diingat PSI ini nggak ada di parlemen loh. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan dalam proses amandemen Undang-Undang 1945 misalnya. Jadi waktu itu komentar PSI adalah kalau perpanjangan atau 3 periode itu inkonstitusional, itu jelas, dan kita tentu dengan tegas menolak hal-hal yang sifatnya inkonstitusional. Kalau teman-teman di DPR berproses dan kemudian misalnya dari proses itu terjadi amandemen dan Pak Jokowi diperbolehkan ikut dalam kontestasi lagi, dan di situ calon-calonnya kan sampai sekarang aja belum ada yang sebaik Pak Jokowi. Ya PSI akan dukung Pak Jokowi lagi, tapi dengan catatan itu sudah konstitusional, sudah diganti. Nah kalau tegak lurus, ini harus diartikan begini, tegak lurus itu bukan berarti ya siap bos, apa aja yang bos bilang kita ikut, enggak gitu. Tadi ya sudah ada catatannya bahwa kita tuh pernah memberikan kritik dan penolakan untuk hal-hal yang menurut kami pada tempatnya dan substantif. Nah tegak lurus di sini artinya PSI itu ngelihat bahwa kita bicara tentang bonus demografi yang dulu kayaknya jauh gitu ya. Sekarang ini udah deket. Oke. 2033, 2038 nggak nyampe 2045 itu sudah bonus demografi. Berarti kan kurang dari 15 tahun lagi kita sudah punya usia produktif yang melebihi usia non produktif. Kalau presiden selanjutnya tidak mau membangun di atas tiang-tiang pancang yang selama 9 tahun terakhir dibangun oleh Pak Jokowi. Ini tiang-tiang pancang ini dibangun dengan waktu dan biaya yang besar loh. Berarti kita akan kehilangan, sudah pasti akan kehilangan momen penting bonus demografi. Baik. Karena kita akan mulai dari nol lagi. Nah ini yang kita nggak mau, oleh karenanya tegak lurus Pak Jokowi tadi konteksnya itu. Baik. Agar ada keberlanjutan, kesinambungan, karena kelihatannya patternnya kalau ada perubahan siklus kepemimpinan, baik itu level nasional ataupun lokal, selalu mengesampingkan prestasi yang lama. Ngomong-ngomong supaya fair nih, saya kan sini jelas nih ya, dengan jantan sekali saya bilang di sini saya ini adalah Dewan Pembina PSI ya. Tolong kita harus fair juga. Di sini Kang Denny cuma disebut sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, kemudian guru besar dan sebagainya. Orang jangan sampai lupa kalau Kang Denny ini juga politisi. Dia ini caleg DPR RI Demokrat dari Dapil Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Jadi semua ucapannya Kang Denny ini harus dinilai juga sebagai ucapan yang punya muatan dan kepentingan politik. Seperti yang tadi Kang Denny bilang, tidak bisa dilepaskan dari politik, apalagi sekarang udah mau pemilu. Jadi tolong diganti chargernya nih supaya fair nih. Saya udah pakai di dada nih, nggak ditutup-tutupi. Kang Denny juga harus diubah, itu bukan Wamenkumham, caleg Demokrat. Jadi PSI juga melihat ada kepentingan juga. Kenapa Mas Denny Indrayana selama ini berkoar-koar setiap kali ada uji materi di MK dan yang terkait dengan pemilu? Saya juga punya catatan Kang Denny, mohon maaf kalau catatan saya juga baru pendek. Tapi catatan saya Kang Denny berkali-kali mengambil sikap oposisi terhadap Pak Jokowi mulai dari dan berbagai peristiwa itu selalu memposisikan diri sebagai victim. Karena Kang Denny di sini adalah caleg Demokrat, maka saya memandang Kang Denny berbicara untuk kepentingan Partai Demokrat. Mulai dari bicara Anies ini mau jadi tersangkanya KPK, which is sampai sekarang belum gitu ya. Dan Kang Denny enak banget bisa ngomongnya, syukurlah kalau nggak kejadian gitu kan. Tapi kalau kejadian dia mau bilang, tuh kan informasi saya A1 gitu. Oke, baik. Terus ada lagi soal konflik internal di tubuh Demokrat yang ditarik-tarik. Ini kerjaan Pak Jokowi juga melalui Muldoko, karena Muldoko adalah ketua KSP.
Kang Denny selalu bilang, marilah pakai logika. Logika saya juga, Kang Denny, dan logika masyarakat luas. Kalau iya, Pak Jokowi mau cawe-cawe, mau ngobrak-ngabrik Partai Demokrat, iya masa iya pakai orang official yang ada di sebelahnya, pakai agen-agen underground dong. Oke, gitu ya. baik. Ditambah Ini lagi banyak ini. sekarang, jadi semuanya kalau diperhatikan punya benang merah yang sama, yaitu ingin mendiskreditkan sistem demokrasi kita, ingin membuat orang ragu pada kualitas pemilu kita, dan lagi-lagi menempatkan Demokrat di sini sebagai Demokrat dan koalisinya ya, atau calon presiden yang di backupnya. Kita langsung minta tanggapan dari Denny Indrayana ya, karena waktu kita singkat. Udah diubah belum chargernya nih? Mas Denny, jadi dari PSI juga mempertanyakan motif politik dari Mas Denny. Ya boleh saja, silakanlah. Kita kan sedang pakar hukum bicara tata negara, fair-fairan. caleg itu, caleg Demokrat. Dijawab dulu Mas Denny. Boleh jawab, Grace? Tadi saya Boleh. dengarkan loh. Ayo. Boleh lah Kang, terlalu semangat saya, mohon maaf Kang. Jangan dipotong ya. Waktu saya pendek nih. Jadi saya tidak pernah menutupi apakah saya caleg Demokrat atau tidak. Jadi saya sudah pernah berkirim surat secara terbuka kepada publik. Saya publikasikan di sosial media, saya bikin rilisnya. Kalau hari ini saya ditulis sama Menkumham, ya bukan saya yang minta. Saya tidak pernah meminta apa titel saya. Kalau saya ditanya, saya bilang terserah mau disebut apa. Biasanya saya jawab begitu. Apakah langkah-langkah saya dibaca secara politik? Boleh, secara akademik boleh, bebas saja. Yang pasti biarkan masyarakat menilai, ya kan, Mbak Grace? Jadi kalau dikatakan tadi ada langkah-langkah PSI yang tidak sejalan dengan pemerintah, ya minyak goreng dan lain-lain, oke lah. Saya kasih nilai di situ. Tapi kalau kita bicara dengan Pak Jokowi, dengan Presiden, saya belum pernah. Jadi ingatan saya masih belum meleset ternyata. Kalau dengan kebijakan-kebijakan, oke. Dengan Pak Jokowinya, kalau tadi dikatakan 3 periode itu adalah sesuai konstitusi dan lain-lain, ya itu cara kita untuk melihat secara normatif. Tapi poinnya kan, ternyata kalau dirubah, ini kan gaya Pak Jokowi juga, kita tunduk pada konstitusi. Saya bilang itu belum jelas loh, beliau menolak atau tidak 3 periode. Karena kalau konstitusinya dirubah, maka ya bisa jadi presiden lagi. Nah, itu yang saya anggap tidak konsisten. Pada satu sisi, yang inkonsistensi ini yang saya soal, Mbak Grace. Pada satu sisi mengatakan memperjuangkan hak orang muda, menurunkan umur dari 40-35, baik, waktunya yang pendek itu menunjukkan memang mendekati masa-masa pencalonan, penyampaian ke KPU. Saya lihat itu timing juga menjadi penting tadi soal. Pada sisi lain sebenarnya mengatakan kalau Pak Jokowi bisa, Pak Jokowi lagi. Jadi tidak relevan untuk mengatakan. Mohon maaf ini Mas Denny, Mbak Grace, mohon maaf sekali. Sebenarnya waktu kita sudah habis. Terakhir, boleh sedikit saja terakhir. Yang namanya orang muda itu bukan pada hanya umur 40-35, karena itu open legal policy, tergantung DPR bukan MK. Yang lebih penting adalah sikap kritis terhadap istana, terhadap kuasa. Dan itu yang tidak ditunjukkan oleh PSI pada saat melihat sudah kami tangkap. KPK dilumpuhkan oleh Presiden, TWK teman-teman KPK dipecat, juga nggak ada sikap-sikap itu. Baik, terima kasih Mas Denny, mohon maaf ya waktunya sudah habis, tapi sudah kami tangkap poinnya. Oke, terima kasih Mas Denny Indrayana. Oke, makasih soal open legal policy deh, karena tadi terus-menerus dibahas. Open legal policy ini boleh dikesampingkan bila bertentangan dengan rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilannya jelas, ada 20 juta lebih anak muda. Dan saya ingin terakhir mengundang Kang Denny Indrayana untuk kita debat terbuka, Mas, di sini face to face. Kita bahkan bersedia mengirimkan tiket PP Jakarta Melbourne berikut akomodasinya, Kang. Oke, baik, itu ya tantangannya. Silakan nanti Mas Denny dalam kesempatan yang lain boleh disambut atau tidak. Terima kasih. Tapi pastinya Mas Denny dan juga Mbak Grace sudah hadir bersama kami di Prata News hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.